Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryanto. Saya akan menjelaskan tentang nilai kebajikan dalam sila-sila Pancasila. Macam-macam kebajikan sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada kebajikan berketuhanan. Yang kedua, ada kebajikan berkemanusiaan. Yang ketiga, ada kebajikan nasionalitas. Yang keempat, ada kebajikan berkerakyatan. Yang kelima, ada kebajikan berkeadilan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebajikan berketuhanan. Kebajikan berketuhanan, Canisius 2015 mengatakan bahwa kebajikan berketuhanan mencakup aspek kesadaran religiulitas dan kesadaran spiritual untuk menjamin bukan saja kesejahteraan hidup ini, melainkan sekaligus kehidupan eschatologis atau masa depan. Kesadaran religiulitas tercermin dalam pengembangan aspek sikap kepribadian. Dalam hal ini, kaitan PPKN atau Pendidikan Pancasila sebagai pengembang karakter kepribadian adalah memperkuat kompetensi nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah kompetensi nilai harmoni yang mencakup harmoni diri, tanggung jawab, keyakinan pada ajaran agama dan kepercayaan, harmoni sesama, penghargaan kejujuran dan kepedulian, serta harmoni alam, ramah lingkungan melindungi. Implikasi dari kebajikan berketuhanan, yakni bagaimana warga negara memiliki hubungan yang baik secara vertikal terhadap Tuhannya dan horizontal sesama manusia. Yang kedua, kebajikan berkemanusiaan. Mengenai kebajikan berkemanusiaan, Canisius 2015 mengemukakan bahwa di dalam kebajikan berkemanusiaan terkandung ajaran yang menghayati kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan secara vertikal dan horizontal. Kebajikan ini mengajarkan kepada manusia untuk memandang manusia lain sebagai bagian integral dari dirinya. Secara mayoritas, mata kuliah PPKN atau Pendidikan Pancasila berdampak dalam mengajarkan makna toleransi terhadap mahasiswa. Menurut Tanureja, dalam sila kedua Pancasila terdapat nilai yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, sadar bahwa manusia sederajat. Karena itu dikembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Implikasi dari penanaman nilai kebajikan berkemanusiaan tercermin dalam pernyataan mengenai dampak mata kuliah PPKN atau Pendidikan Pancasila terhadap peningkatan kesadaran dan kecintaan mahasiswa terhadap bangsa. Lalu yang ketiga, ada kebajikan nasionalitas. Kebajikan nasionalitas sebagai nilai kebajikan dari Pancasila sila ketiga. Dalam penafsiran Canisius 2015, ada pegang pada kedua asas tersebut secara arif dan bijaksana. Implikasi nilai kebajikan berkerakyatan tercermin dari pernyataan mengenai bagaimana dampak mata kuliah PPKN atau Pendidikan Pancasila dalam memberikan kesempatan terhadap mahasiswa untuk lebih memantapkan pemahaman tentang konsep ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dinyatakan karena pemahaman warga negara akan konsep politik dan juga masalah kenegaraan terkait pula dalam sila keempat yang di dalamnya terdapat penanaman nilai demokrasi. Implementasi penanaman nilai kebajikan berkerakyatan juga tercermin dari pernyataan mengenai dampak mata kuliah PPKN atau Pendidikan Pancasila dalam memberikan pemahaman yang lebih berarti terhadap mahasiswa tentang peran warga negara sebagai
komponen negara demokratis. Yang kelima, dan kebajikan berkeadilan. Nilai kebajikan yang terakhir yakni kebajikan berkeadilan sebagai nilai kebajikan yang bersumber dari Pancasila sila kelima. Kebajikan berkeadilan menegaskan pentingnya mengusahakan kehidupan yang adil, di mana terdapat pengakuan atas hak-hak dasar setiap manusia untuk mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera. Implementasi dari nilai kebajikan berkeadilan tercermin dari pernyataan mengenai bagaimana dampak mata kuliah PPKN atau pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Secara keseluruhan, mengatakan dampak positif tentang adanya peningkatan kemampuan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah umum, yakni mahasiswa menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional secara kritis, dan bertanggung jawab atas pasal 4 Keputusan Ditjen Dikti nomor 267 Dikti 2000 tentang penyempurnaan garis besar proses pembelajaran mata kuliah umum. Kemampuan lain sebagai implementasi dari kebajikan berkeadilan yakni kemampuan dalam memecahkan masalah terhadap permasalahan kehidupan kontemporer yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Dwi Haryanto dengan NIM 2001326, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.